Yang saya ikutin pergerakan di sosial media atau juga silang pendapat yang sekarang sedang terjadi, yakni ada banyak yang pro dan menginginkan agar timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF kali ini. Apalagi kita tahu kan timnas Indonesia sekarang sudah menembus level Asia. Bukan saja timnas Indonesia senior, tapi juga timnas Indonesia U23 dan juga sebelumnya timnas Indonesia U20. Namun di sisi lain ada juga banyak yang kontra dan menilai bahwa Piala AFF ini sebetulnya bukan merupakan sebuah prioritas bagi timnas Indonesia sekarang. Karena ya seperti yang baru saja tadi saya katakan, timnas Indonesia sudah menembus ke level Asia walaupun masih belum mampu bersaing di sana. Tapi kan sebetulnya ya gak fair juga ya jika kita menilai seperti itu. Karena kan namanya juga di Piala AFF ini nanti yang akan bermain adalah timnas Indonesia, artinya ada nama negara. Jadi ya saya pikir federasi juga tidak akan melepas begitu saja Piala AFF, tapi akan ada skala prioritas. Artinya feeling saya Piala AFF sekarang ini tidak lagi dijadikan prioritas agar timnas harus menjadi juara. Tapi bisa juga Piala AFF ini sekarang dimanfaatkan untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda yang sekarang mulai muncul di timnas Indonesia U23 dan juga di U20. Jadi sebetulnya Piala AFF ini kan adalah turnamen kawasan regional ya teman-teman. Tapi ada juga SEA Games yang kita tahu sebelumnya Indonesia menjadi juara. Jadi sebetulnya kalau ada yang menilai bahwa Indonesia belum bisa menjadi juara di level ASEAN, ya nggak benar juga sih. Karena ya Indonesia belum lama ini menjadi juara atau mendapatkan medali emas di SEA Games lalu kan. Kita bisa menjadi juara. Jadi artinya ya kalau di Piala AFF memang kita gagal dengan timnas senior, tapi kan di level U22 ya SEA Games itu kita masih bisa menjadi juara. It means Indonesia masih bisa menjadi juara di level ASEAN. Malaysia sekarang. Malaysia ini mengopi paste, jadi ngikutin kita. Itu baru dirilis sama dia di medianya. Kalau nanti di Piala AFF ini dia akan menurunkan full pemain mudanya. Jadi dia akan memotong generasi kayak kita. Jadi ngikutin nih. Dia tuh sebenarnya benci tapi cinta sama kita. Gua nggak tahu benci apa enggak ya. Cuman bisa dikatakan tuh dia selalu mempermasalahkan apa yang kita lakukan gitu. Kayak netizennya aja. Netizennya bilang kalau kita netizen Indonesia itu terlalu jumawa, terlalu sombong dengan prestasi yang sekarang kita raih gitu. Gue nggak tahu itu bentuk teguran atau itu dia sirik sama kita. Tapi yang pasti yang dilakukan sama mereka adalah mereka berusaha menurunkan pemain mudanya supaya nanti dia bisa ngejar ketertinggalan yang sekarang jauh banget ketinggalan sama Indonesia. Jadi lucu juga kita dikomentarin sama dia debat Eran di medsos supporter Indonesia sama supporter Malaysia tentang. Dia bilang kita bukan, ada yang jawab kayak gini lucu banget. Dia bilang kita bukannya dianggap sombong itu karena di Piala AFF ini infonya menurut mereka kita akan menurunkan lapis kedua. Lapis kedua itu adalah pemain yang ada di Liga 1. Nah, dibilang sombong, nggak terima kan fans kita. Dibilang nggak sombong, itu lapis kedua kita. Itu adalah lapis pertama yang zaman dulu sebenarnya. Berhubung ada pemain-pemain dari Eropa yang datang ke sini, itu mereka menjadi lapis pertama dan yang dulu lapis pertama menjadi lapis kedua. Sedangkan di Piala AFF ini dijelasin rapi banget orang. Di Piala AFF ini nggak bisa main mereka ini. Jadi kita mainin yang bisa dimainin yang dari Liga 1. Nah itu dulu sebenarnya lapis 1, tapi sekarang disebut menjadi lapis 2. Jadi kita nggak ngeremehin AFF sebenarnya. Cuman supporter dari Malaysia ini yang kepanikan sendiri. Jadi seakan-akan kita menganggap AFF nggak ada artinya. Kita menurunkan lapis 2 karena kita sudah berada di level Asia, bukan di ASEAN lagi. Itu menurut mereka. Mungkin kayak gitu. Jadi lucu juga, seru juga di media sosial itu ternyata. Oke? Kita tinggal tunggu, walaupun kita akan bertarung di Hanoi, di Maidin Stadion, kita tidak perlu takut dengan Vietnam saat ini. Vietnam lah yang akan berpikir sekarang. Setelah mereka dihantam oleh Indonesia 3 kali, dan mereka tentunya akan was-was, ketar-ketir juga. Meski Indonesia tanpa pemain-pemain abroad. Nah, setelah itu baru tanggal 7 Desember kita ketemu dengan Filipina. Filipina bermain di Indonesia, ya di Jakarta atau kita akan memakai stadion JIS kita tidak tahu. Tapi ada 2 laga di kandang memang, Laos dan Filipina, ya karena Myanmar dan Vietnam kita harus keluar dan saya rasa kita bisa ke semifinal. Di semifinal inilah kita kemungkinan besar. Ya, kalau kita bisa menjadi juara grup, nah kita bisa ketemu dengan Malaysia atau Singapura. Tapi kalau kita runner up di bawah Vietnam katakan, kita akan ketemu dengan Thailand. Ya, tapi saya masih merasakan bahwa kita sanggup untuk melawan siapapun dan bisa menuju ke final. Ya, memang supporter sepak bola Indonesia kan tadi ini rindu yang puluhan tahun terpendam. Akhirnya dinamika di sosial media pun sangat dinamis.
Nah itu yang saya bilang juga, saya berharap supporter kan sekarang sudah melihat tim kita sudah mulai naik ke Asia, ya. Untuk U23 sudah 4 besar, untuk yang senior 16 besar. Ya kita masih. Nah, saya berharap supporter juga harus mulai naik kelas, harus juga dalam posisi level seperti supporter-supporter negara lain, dan pemain kita juga harus naik kelas. Ya. Jangan juga nanti pulang ya kan malas latihan, kan udah ranking 4 dah ya kan, karena ini benar-benar manusia ya. Jauh Ya, fair. betul. Tapi begini, tentang VAR. Ya. Ini kan sebenarnya teknologi yang memang harus bisa diterima, dijalankan oleh semua federasi, oleh semua kompetisi sepak bola dunia gitu. Ya. Nah, kadang-kadang berpikir begini, siap nggak orang kita, sepak bola kita menerima itu? Nah, Pertanyaannya kayak begitu kan? sejauh ini menurut Anda bagaimana? Dari pengalaman di Piala Asia, timnas siap kalau itu menguntungkan keputusannya. Kalau timnas, Ya, publik kita siap kalau keputusan VAR itu menguntungkan. kalau merugikan, Tidak siap lah. yang nggak siap kan netizen aja, Tom. Hah? Yang nggak siap netizen. Termasuk kok pelatihnya aja kartu merah segala macam tidak siap kan? Oh gitu. Oh, Iya dia juga dong. melakukan protes ya. Iya. Jadi artinya tentang VAR ini memang selalu akan menjadi polemik. Betul. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Timnas Indonesia belum pernah juara di ASEAN Cup 2024, apa target dari PSSI? Sejak bergulir pada 1996, Timnas Indonesia belum pernah menjadi juara dalam turnamen sepak bola Asia Tenggara yang kini bernama ASEAN Cup 2024. Lantas apa target PSSI untuk Timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen tersebut? Timnas Indonesia tidak pernah absen untuk mengikuti turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Sayangnya selama 14 kali ikut serta, tim Merah Putih belum pernah menjadi juara di turnamen tersebut. Timnas Indonesia sebenarnya cukup bagus karena sukses melaju ke final sebanyak 6 kali pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Di laga final, Timnas Indonesia selalu kalah hingga dijuluki spesialis runner-up. Thailand menjadi raja di Asia Tenggara karena sudah berhasil menjadi juara sebanyak 7 kali, disusul Singapura 4 kali, Vietnam 2 kali, dan Malaysia 1 kali. Timnas Indonesia pun mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi juara di edisi ke-15 ini. Hal itu tentu saja karena skuad Timnas Indonesia yang didominasi pemain-pemain keturunan. Sampai saat ini total ada 12 pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Jay Izes, Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Mark Klok. Belum lagi ada Maarten Paes, Jens Raven, dan Kelvin Verdong yang sedang proses untuk membela Timnas Indonesia. Total sudah ada 15 pemain keturunan yang tentu saja menambah kuat Timnas Indonesia. Mereka pun berkarir di luar negeri, bukan Indonesia. Selain itu masih ada 3 pemain Timnas Indonesia yang juga berkarir di luar negeri yakni Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Marcelino Ferdinand. Tentu saja ini akan menyulitkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pasalnya ASEAN Cup 2024 ini bukan agenda resmi FIFA. Pasti pemain-pemain terutama dari keturunan yang berkarir di luar negeri akan sulit datang untuk membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong pernah merasakan ini saat Piala AFF 2022, di mana ia harus mencoret Elkan Bagot dan Sandy Walsh karena tidak dilepas klubnya. Shin Tae-yong hanya membawa Jordi Amat dan Mark Klok yang merupakan pemain keturunan. Lalu, ada Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan yang berkarir di luar negeri dan bisa membela Timnas Indonesia. Jadi apakah ASEAN Cup 2024 ini penting atau tidak bagi Timnas Indonesia? Tapi Timnas Indonesia belum menjadi juara di turnamen itu. Sejujurnya, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengakui bahwa sampai saat ini PSSI belum memberikan target kepada Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Hal itu dikarenakan PSSI masih melihat terlebih dahulu hasil drawing yang dilakukan AFF di Hanoi,
Vietnam, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Hasilnya, Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Kami belum membahas target soalnya baru saja drawing, kata Sumarji kepada bolasport.com. Sumarji mengatakan bahwa perihal target nanti akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir diyakini akan melihat terlebih dahulu kesulitan yang bisa dihadapi Sintayong untuk mengumpulkan pemainnya demi berlaga di bukan agenda resmi FIFA yaitu ASEAN Cup 2024. Di sisi lain, Erick Thohir juga akan melihat peluang Timnas Indonesia yang bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan saja di grup F untuk melaju ke babak selanjutnya. Pastinya, Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain terbaik untuk bertanding di ajang tersebut, ketimbang ASEAN Cup 2024. Jadi, cukup menarik ditunggu target apa yang akan dikeluarkan PSSI kepada Sintayong. Tapi nanti Pak Ketua Umum pasti akan menyampaikan targetnya, kata Sumarji. Calon pemain Timnas Indonesia Kelvin Verdong dan Jens Raven segera menjalani sidang proses naturalisasi di Komisi 10 dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo. Dito mengatakan pihaknya telah mengirim berkas naturalisasi Verdong dan Raven ke DPR RI pada hari ini Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Alhamdulillah, berkas naturalisasi sudah diajukan kembali ke DPR, ujar dia saat ditemui di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Senin. Verdong dan Raven sebelumnya telah menyambangi Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasi. Ia juga telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuannya, turut hadir Maarten Paes yang telah menjalani pengambilan sumpah WNI pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Mereka bakal menambah daftar pemain naturalisasi dalam tubuh Timnas Indonesia. Saat ini tercatat sudah ada 11 nama naturalisasi yang menjadi bagian tim Merah Putih di bawah asuhan Sintayong. Mereka adalah Jordi Amat, Jay Izes, Sandy Walsh, Sain Patinama, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Mark Klok. Dito belum bisa memastikan kapan sidang Verdong dan Raven akan digelar. Namun, dia bakal berkomunikasi lagi dengan pimpinan DPR agar prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat. Jadi besok mungkin setelah pas jam kerja saya akan mencoba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera selesai sesuai yang dibutuhkan timnas kita. Kemarin kan sudah tepat waktu, sekarang insya Allah tepat waktu juga. Proses naturalisasi Verdong dan Raven masih akan melalui beberapa tahap. Setelah disetujui dalam sidang Komisi 10 dan Komisi 3, prosesnya bakal dilanjutkan ke sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani. Setelah itu, keduanya mesti melakukan pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, lalu terakhir perpindahan federasi. Kondisi tersebut membuat peluang Verdong dan Raven untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang pun cukup kecil. Adapun Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024.